Banyak orang mengira jikalau raja atau penguasa Arab Saudi adalah keturunan Nabi Muhammad. Anggapan ini wajar saja ada, sebab negara yang dikenal akan dunia Islamnya ini memang punya pengaruh kuat baik dalam aspek politik dan religius. Apalagi penampilan para pejabat di negeri ini suka memakai pakaian yang dianggap sebagian kaum muslimin sebagai pakaian ulama atau wali. Padahal pakaian jubah dan penutup kepala model seperti ini adalah budaya pakaian orang-orang Arab zaman dahulu. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab juga sama-sama menggunakan pakaian seperti ini. Saat ini, penguasa dua tanah suci adalah dari keturunan dinasti Al-Saud. Mereka sama sekali tidak ada darah keturunan dari Nabi Agung Muhammad SAW. Menurut catatan manuskrip silsilah keluarga Al-Saud, keluarga ini berasal dari tokoh leluhurnya yang berasal dari kafilah Bani Hanifah, yakni Mani bin Rabi'ah Al-Muraidi. Jadi tidak ada sambungnya dengan nasab keturunan suku Quraisy seperti Nabi Muhammad. Kerajaan Arab Saudi sendiri didirikan oleh raja pertamanya, yakni Raja Abdul Aziz bin Saud. Dalam perjalanannya, ia berhasil mengalahkan kerajaan Ottoman Turki hingga akhirnya menyatakan kemerdekaannya pada 8 Januari tahun 1926. Dahulu setelah wafatnya Nabi Muhammad, hanya ada beberapa kerabat dan keturunannya yang pernah menjadi khalifah atau penguasa dua tanah suci Makkah dan Madinah. Di antaranya ada menantu Nabi Muhammad, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, dan cucu Nabi, yaitu Sayyidina Hasan. Namun kekuasaannya tidak bertahan lama, karena banyak konflik politik di masa itu. Setelah itu kekuasaan berpindah ke dinasti Muawiyah, hingga terus berganti-ganti kekuasaan hingga sekarang dikuasai dinasti Al-Saud. Ini sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini tidak ada penguasa Makkah dan Madinah yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Saat ini penguasa Arab Saudi dipegang oleh putra mahkota Muhammad bin Salman Al-Saud. Banyak sekali kebijakan kontroversial yang dibuat Raja Arab satu ini. Di antaranya yaitu boleh membuka bioskop di dekat Masjidil Haram, memperbolehkan wanita keluar tanpa muhrim, memperbolehkan wanita menyetir, membolehkan pendirian hiburan malam dan konser, boleh membuka hijab, dan memperbolehkan jual beli alkohol. Na'udzubillah min zalik. Inilah daftar pemimpin dan raja Arab yang paling lama menjabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya berkuasa, mereka juga mengendalikan politik umat Islam di kota suci Makkah dan Madinah. Penguasa terlama pertama di masa kekhalifahan Islam, yaitu Khalifah Utsman bin Affan yang menjabat selama 11 tahun. Penguasa terlama kedua, yaitu berasal dari wangsa dinasti Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa selama 20 tahun. Penguasa terlama ketiga, yaitu berasal dari wangsa dinasti Abbasiyah, yaitu Ahmad An-Nashir Lidinillah yang berkuasa selama 45 tahun. Penguasa terlama yang ketiga, yaitu dari kekhalifahan Utsmaniyah Ottoman, yaitu Sultan Sulaiman I yang berkuasa selama 46 tahun. Kemudian penguasa terlama di abad modern, yaitu berasal dari dinasti Al-Saud, yaitu Raja Fahd bin Abdul Aziz, yang berkuasa selama 23 tahun.